Akhirnya sang promotor ini membuka gate menjadi free supaya orang ramai. Nah, bagaimana cara kita menekan cost adalah bagaimana hubungan kita dengan teman-teman vendor misal, teman-teman para pekerja event gitu kan, sehingga itu bisa ditekan. Bahkan kalau misalnya di sendiri, ini sampai yang kebetulan gue lagi mengerjakan satu event MMA, gue mempersilahkan boxing. Cubit-cubitan, martial art, jambakan, cubitan gitu kan. Kapan itu? Tanggal 25 November di Bali saat ini. Dan banyak yang tertarik anak-anak IO karena dibayarnya pakai koper, pakai tas, bukan ditransfer lewat bank gitu ya. Kenapa tuh ya? Para capres calon presiden ini mungkin adalah orang-orang yang pintar komunikasi publik ya, komunikasi massa, artinya punya basic communication, sehingga dia punya cara-cara campaign gitu. Tapi apakah dia nggak butuh konsultan atau mitra? Halo, selamat siang sahabat event, ketemu lagi dengan gua Antonovos di Event Indonesia Channel. Hari ini gue pengen ngebahas sama sahabat gue soal, udah lama juga nggak ketemu, jadi ada hal yang pengen gue tanya sebenarnya, sharing-sharing aja mah. Ya. Soal inisiatif event, soal event yang terus bergulir, dan gue lihat banyak yang rame, tapi ada juga yang sepi gitu ya, yang kekurangan penonton, mungkin memang ada kekurangan urus atau gimana gitu. Gimana nih Bah, lo ngelihat perkembangan event inisiatif atau event promotor sekarang 2023 ya? Parah sih. Parah ya? Banyak banget. Dari yang rame, dan tadi sebenarnya dari yang rame sampai parah, maksudnya parah, banyak banget event. Nah itu mungkin gue juga mikirnya, apakah teman-teman itu tidak berhitung secara baik. Jadi kan ini banyak nih yang bikin event gitu, kasarnya lewat investor. Dikasih duit sama investor, ya udah gue bikin, tapi mereka tidak memperhitungkan ternyata pas pada saat acara loss. Nah yang gue lihat malah teman-teman yang quote-unquote kasarnya ada share sedikit punya duit mereka. Modal sendiri lah. Itu sukses tuh dari sisi audiens. Berarti malah yang teman-teman yang mendapatkan investor kurang sukses menurut gue ya. Tapi itu apanya? Maksudnya dari apanya ya? Maksud gue, apakah yang harus dibangun itu adalah pengertian bagaimana kita menjadi seorang promotor, perusahaan promotor gitu ya, atau tentang pengetahuan tentang tren yang kurang, sehingga nggak tahu nih tren apa yang lagi bagus, apa yang menciptakan income yang banyak gitu. Karena event-event sukses yang selama ini sudah berjalan kayak Festapora misalnya, terus Synchronize misalnya, event-event, beberapa event lah yang kita lihat itu bergulir terus, makin bagus. Tapi ada event yang jeblok juga gitu. Nah kita kan lihat sisi bagusnya dari mana dulu nih, dari audiens. Berarti lupakan masalah pendapatan. Ya kan? Kalau tadi bicara apakah mereka kurang lihat tren? Gua rasa teman-teman tuh ngeliat tren. Salah satunya tren apa sih yang kira-kira bisa bikin orang banyak kumpul? Musik, ya kan? Terus tadi ada satu lagi pertanyaan pertama, tren nama apa sebelum tren? Apa ya? Lupa gue. Sebelum susah nih, sama orang tua tuh susah gitu ya. Dan kita juga ingat, gue juga lupa. Tapi enggak gini, event inisiatif itu atau event promotor yang gue belajar ya, itu harus ada prinsipnya, harus ada segitiga itu kan.
ada kapital, Ya. ada kreatif, ada production. Nah, kadang-kadang sisi-sisi ini nih nggak saling mengisi secara benar gitu. Contoh misalnya kita punya teman yang wah gue dapet investor nih gitu. Ternyata investor itu nggak ngerti kalau inisiatif event itu harus dibangun beberapa kali. Yes. Sekali aja mana untungnya gitu loh. Untungnya nggak ada. Nah, itu makanya tadi gue tanya, kita lihat sisi suksesnya dari banyaknya penonton, apa dari pemasukan. Oke. Bicara, ya mohon maaf nih, mungkin teman-teman yang nonton, aku ada yang lebih ahli. Nah, Cuman kan banyaknya penonton belum tentu pemasukan mereka bagus, ya kan? Makanya mereka berkreasi lagi di akhir tahun depan, gue harus buat kayak gini. yang pasti kalau penontonnya banyak, ya kadang diakali lah dengan cara, wah udah tinggal 3 jam lagi event udah selesai, ramainya belum dapat, keuntungan juga masih kurang. Akhirnya sang promotor ini membuka gate menjadi free supaya orang ramai. Mungkin yang dikejar itu bukan keuntungan tapi value promosi atau value interaksi gitu di sosial media. Nah, value yang dikejar adalah event itu KPI-nya berapa sih? Oke. Pada saat KPI itu masuk, berarti itu kan masuk buat jualan ke sponsor, Ya. ya kan? Nah, itu kan yang banyak yang terjadi nih. Pada saat kita ngajuin sponsor, KPI lu berapa? Oke. 1.000 Penonton. Oke, 1.000 ya. Yaudah gue chipin sekian. Oke. Ternyata nggak mencapai 1.000 kan? Iya. Wah, nah sponsor itu pasti akan dagang di situ. Iya. Jeblok lah. Jeblok. Iya. Pasti akan buka nih. Dan Kalau pintu dibuka yang jeblok promotor. tapi untung bisa Ya. sponsor. Ya. Tapi itu juga bisa jadi benefitnya si promotor. Next year dia bikin Baru dia bisa sukses. banyak kok penonton gue. Lu mau support nggak? Ya. Jadi bisa jadi bahan jualannya. Ya. Ya itulah dengan banyaknya penonton kita harus berpikir tentang value aset itu. Aset sosial media dan pemberitaan di event pertama itu. Berarti teman-teman tuh harus memperhatikan di awal itu KPI. Ya kan? KPI itu apa yang mau dijadikan KPI? Apakah pengunjungnya banyak, tiketnya laku dan seterusnya. Tapi kalau event pertama, lo setuju gak kalau keuntungan jangan dijadikan patokan dulu gitu? Setuju banget gue. Setuju banget karena ya biarpun gue sering bikin event kecil-kecilan, gitu kan. Pertama gue akan pasti ngomong dalam hati, dalam diri gue pasti akan rugi. Ya. Tidak pernah event pertama kita harus untung. Artis BB. Ya itu di mindset gue akan berubah tuh. Tapi kalau misalnya event pertama gue pasti rugi. Oke. Trigger gue untuk nyari gimana caranya gue BB. Oke. Kayak gitu Pak. Yang juga waktunya cukup. Jangan juga mepet-mepet bikin event. Ngepet-ngepet. Nah, tapi tren-tren sekarang kelihatan banyak anak-anak muda ya yang bikin event ya. Iya, tren sekarang banyak anak-anak muda yang bikin event karena mereka jujur aja sih dibanding umur lu ya, gitu kan. Mereka lebih kreatif. Iya. Ya kan? Makanya gue cuma ngikut doang. Gue cuma mendukung doang. Sama marahin. Apapun bisa jadi duit. Ya. Iya kan? Mau foto bisa jadi duit, dijual ke sponsor, tiba-tiba ada apanya gitu kan. Terus ada satu gimmick misalnya. Ada satu gimmick nih yang seru. Di kita udah ada vending machine. Oke. Tapi jualan merchandise. Oke. Ya kan? Jadi merchandise-nya pakai koin. No, nggak pakai koin. Pakai QR. Iya, pakai QR ya. Iya, pakai QR. Iya, isi nama keluar. Jadi misalnya ada merchandise apa kaos. Ukurannya apa? Udah ketahuan di layar touchscreen. Mau gambar apa? Ada di sana ukurannya. Bahkan lu suka ada dong di satu counter fashion, counter baju di mall. Silakan, titik-titik silakan. Oke. Itu bisa diisi suara kayak gitu. Oke. Dan kita nggak perlu ada orang yang jaga di situ. Ya. Jadi cut cost lagi kan? Karena udah otomatis. Dan stoknya juga ketahuan tuh dari dia. Di stok berapa, kurang berapa nanti tinggal ikut lagi. Itu sebenarnya juga salah satu cara untuk meng-cut budget. Unique selling point dari sebuah event. Ya, dan itu si vending machine itu bisa di branding. Dan itu kebetulan vending machine-nya punya temen gue. Oh gitu. Jadi jualan ya? Nggak jualan.
gue cuma mempromosikan sesuatu yang bisa cut cost. Iya. Bayangin nih. Tapi gini mah, satu hal, inisiatif event itu kan harusnya dibangun dengan kekuatan komunitas, benar, kekuatan pertemanan gitu. Jadi event pertama kita setuju kalau misalnya kita bilang bahwa event pertama itu udah air loh. Hah? Air udah selesai loh. Belum, airnya bawa sini. Air sini ya. Kalau yang udah, kita udah. enggak. Kamu diisiin lagi nggak apa-apa, gratis. Jadi lupa gue. Terus ya kekuatan berbasis komunitas. Kan kita event pertama, oke lah kita harus berprinsip bahwa event pertama itu jangan kecenderungannya untung, tapi kecenderungannya rugi. Untuk mengatasi kerugian, kita bagaimana caranya menekan cost. Ya. Nah, bagaimana cara kita menekan cost adalah bagaimana hubungan kita dengan teman-teman vendor misalnya. Yes. Teman-teman para pekerja event gitu kan, sehingga itu bisa ditekan. Setuju nggak? Setuju. Ada yang sudah berjalan itu. Satu sih yang belum disebutin. Ya iFest sih udah sih. Enggak, satu lagi yang belum disebutin untuk menekan cost. Pada saat kita mau maju ke sponsor, kita mau jualan tiket, satu utama yang harus kita tekan dulu. Dan itu udah venue. Oke. Ya. Venue kita udah lock. Venue adalah hal penting di dalam inisiatif event dan harus paling pertama diurus. Yes. Dapat dulu venue-nya. Dapat dulu venue-nya. Dan itu pasti acara pasti jalan. Ya. Venue, vendor, sosok lah Ya. bisa. Venue sudah menempati kepastian jalan tuh 50% lah ya. Iya. Nah, kalau di gue tuh prinsipnya ada venue dulu. Dan gue selalu mikir gimana caranya gue bisa bekerja sama venue. Tidak bayar full. Oke, sehingga venue-nya bisa lebih murah. Bisa lebih murah, alhamdulillah bisa gratis. Oke. Nah, itu jadi posnya banyak. Siap-siap tuh venue yang mau ngasih gratis kan. Nah, gratis pun bisa jadi ada beberapa cara nih. Misalnya bagi hasil di tiket. Oke. Fine lah gitu maksud gua. 50%. Ada tapi venue itu ya. Venue yang begitu ya. Maksudnya nanti gua sangka promo lagi. enggak, artinya ada venue yang memang minta dibuatkan acara. Banyak ya. Banyak. Punya pemerintah juga banyak. Iya. Pemprov. Iya. Ya kalau misalnya teman-teman mau ya kerja pro aja. Iya. Dia bisa bagi hasil kok sistemnya. Oke. Termasuk promosi juga ya, Jakpro ya. Gitu. Nah, itu satu dua. Pertama venue, kedua vendor sosok lah gitu kan. Berarti ini berarti strategis ya. Strategis. Ini langkah-langkah strategis dalam membuat event. Nggak cuma lo doyan bikin event terus lo main bikin aja. Ya. Lo baca dulu kekuatan yang paling mendasar adalah kekuatan komunitas itu tadi. Komunitas dan engagement dengan beberapa komunitas. Promo dikit ya. Kebetulan Forum Passenger Indonesia DPD DKI dan Banten sudah kerjasama dengan Imarindo DKI. Oke. Dan kita dapat Imarindo itu apa? Ikatan Manajer Artis Indonesia. Ikatan Manajer Artis Indonesia. Yang DKI. Dan kita dapat. Apa dampaknya dari kerjasama dengan Imarindo? Itu right khusus. Oke. Artisnya banyak. Mau nyari dangdut, mau nyari pop, mau nyari jazz. Itu kita kumpul semua di situ. Kumpul semua. Jadi kita nanti dapat rate khusus. Kita dapat khusus dari mereka. Oke. Itu juga salah satu langkah strategis yang harus kita lakuin. Iya. Dan kalau misal balik lagi gue nggak peduli masalah gue taruh nama gue ya, silahkan gitu kan. Makin banyak gue taruh. Artinya kita kasih porsi buat siapapun yang bekerja sama dengan kita untuk diberikan kesempatan berpromosi. Yes. Nah itu kan supported by. Ya, langkah strategi juga kan. Bahkan kalau misalnya di sendiri, ini sampai yang kebetulan gue lagi mengerjakan satu event MMA. Gue mempersilahkan boxing. Cubit-cubitan. Martial art, jambakan, cubitan gitu kan. Kapan itu? Tanggal 25 November di Bali saat ini. Dan itu gue mau mempersilahkan teman-teman dari federasi ataupun sasana yang ikut merasa memiliki, silakan. Dalam arti merasa memiliki, gue mau promo pakai nama lo nggak apa-apa. Template-nya dari gue. Ya. Nah, ini bagus nih. Jadi ngebangun apa? Kolaborasi ya, ngebangun kolaborasi dengan stakeholder yang memang berperan di industri itu. Nah itu salah satu ya kan tadi. Ini sport event berarti ya? Sport event, sportainment.
venue, engagement sama komunitas, sama kolaborasi sama komunitas. Baru yang kedua tuh vendor, tim kerja. Kalau tim kerja sih selama ini sih alhamdulillahnya nggak pernah, jarang sekali. Kecuali kalau pada saat jarang sekali yang gratis. Kecuali pada saat kita selalu bikin acara yang sifatnya asosiasi komunitas, mereka support gitu Pak. Sekarang event berarti ada sport event, music, konser, otomotif masih ada nggak sih Pak? Itu masih dan masih seksi menurut gue. Tapi belum ada lagi yang ngelakuin yang besar gitu loh. Ada nggak sih kemarin yang gede-gede gitu? Gedenya skala apa nih? Itu aja sih gua. Kalau satu komunitas kan biasa komunitas. Itu. Ini yang udah lintas komunitas yang mungkin Parjo lah ya termasuk ya, walaupun Parjo bukan cuma otomotif kan, segala macam gitu. Kalau nanya gue sih belum ada ya. Belum ada yang gede kan? Belum ada yang gede. Ya kalau misalnya kita bicara acara otomotif, yes, gede. Tapi kan ya gue dagang di situ. Terus apalagi IMS itu dagang. Bukan community base. Waktu itu Gusno juga bikin tuh community base. Pas di acara motor apa sih yang di GIA di IMOS kemarin. Bukan. Kemarin namanya motor show kalau gue lupa apa. Dia bikin juga. Cuman balik lagi, gue belum lihat yang setara dengan Yokohama. Moon Ice. Belum ada yang segede itu. Yang nasional ya, gaungnya nasional. Internasional aja Pak. Oke lah nasional. Kalau bicara gaung nasional banyak kan, kayak misalnya Custom Fest nasional, internasional. Mods Mayday nasional. Tapi menarik loh melihat Custom Fest itu. Cuma gue ngelihatnya Custom Fest sudah berapa tahun Mas Lulut tidak pernah ngeluarin dari Jogja gitu kan. Jadi kayak apa? Event identity kota gitu. Ini menarik. Ini menarik dan gue setuju jadi identity kota. Ada satu event di Jogja sampai si promotor itu menawarkan lu taruh dimanapun, di kota manapun. Gue setuju. Tapi gue gak mau. Karena tadi lu bilang identity kota. Ya kan? Dan tempatnya kotanya itu emang jadi di tengah-tengah. Lu dari barat dekat, dari timur juga dekat, jadi enak gitu. Nah, gue bilang, gue tetap maunya di sini. Itu ada di kota. Sayang kalau misalnya kita pindahin lagi ke kota berikutnya, kita harus membangun lagi nih image-nya, apa segala macam. Itu kan menurut gue itu sesuatu yang berat untuk jadi inisiasi event. Dan itu asalnya jadi kayak bakar duit. Ya kan? Jadi kita nggak punya proyeksi, tapi kita nekat bikin gitu. Kalau ngelihat sekarang kan lagi musim kampanye nih, capres-capresan gitu ya. Event-event inisiatif, orang-orang yang bikin event, kira-kira kecipratan nggak ya? Tergantung kedekatan. Tergantung kedekatan ya. Tapi sih, apakah itu menjadi bisnis yang menarik juga? Bisnis yang menarik, asal bisa negosiasinya bagus. Iya, kalau partai itu kan event-event pemilihan presiden, kampanye segala macam, biasanya kan uang cash ya? Ya ada yang cash, ada yang... Banyak yang tertarik anak-anak IO karena dibayarnya pakai koper, pakai tas, bukan ditransfer lewat bank gitu ya. Kenapa tuh ya? Apa ya, kenapanya nggak bisa ditransfer lewat bank? Nah, karena duitnya patungan. Patungan Pak. Masa gue ngomong di sini? Intil politik gitu. Politik selalu ada hubungannya sama event karena gaung sebuah pesan politik itu harus ada di dalam satu riot, satu keriuhan yang besar gitu, jumlah orang yang banyak gitu. Gue juga pengennya gini, kita bergerak di industri yang sama. Dengan kampanye menurut lo konsepnya sama-sama aja nggak sekarang? Mirip sih. Ya kan? Mirip. Secara kebutuhan teknis produksi sama. Mungkin yang akan beda narasi aja. Narasi doang. Pesan doang kan. Tapi pengumpulan massa di lapangan, ini segala macam. Ketertibannya sih dikurangin dikit sih. Ketertiban event yang biasa dengan event kampanye itu
mungkin dikurangi sedikit, diturunin. Let's say siapa aja secara mendadak mungkin bisa naik ke atas panggung selama diizinkan, misalnya kayak gitu-gitu kan. Pidato ini bisa berubah jadi pidatonya siapa dulu gitu. Nah, secara rundown itu bisa harus dimaklumi ya. Nah, cuman kan gue melihatnya sayang sekali ya. Kita bisnis di dunia ini, industri kreatif yang industri kreatif yang tidak ada di dalam subsektor ekonomi kreatif, gitu kan. Jadi bingung nih gue nih, industri kreatif tapi tidak ada di subsektornya, berapa pilar gitu. Kan kita bisa meng-create. Oke, si ini ternyata yang bikin relawan A, tapi pengennya konser gitu. Kan kita bisa relawan ini bergerak di base-nya adalah teman-teman barbershop. Kenapa nggak as simple as yuk bikin potong rambut gratis misalnya gitu. Jadi event-event yang sifatnya interaksinya tinggi ya. Iya. Nilai interaksi dan kemanfaatnya dirasakan secara langsung. Mungkin kenapa kampanye capres itu butuh musik gitu ya, butuh konser gitu, karena memang sekarang yang lagi rame kan konser musik kan, sehingga gimana caranya artis-artis yang memang papan atas ini dimanfaatkan untuk konser yang ujungnya nanti pencoblosan sih. Lebih Boleh nggak sih mereka ya boleh-boleh aja. boleh aja. Cuman kan nggak tahu nih dari sisi gue ya, lu kampanye kan harus dua arah. Ya. Nggak mesti satu arah. Pada saat gue di atas panggung kan satu arah gitu ya, nggak ada interaksi. Dan pada saat kampanye lu harus mengemas gimana caranya gue mengentertain, gue ngasih hiburan kepada voter gue, tapi gue interaksi nih sama teman-teman. Kan sama halnya kalau brand kan beda lu bikin konser. Ya kan? Memang itu satu arah. Ini kan lo mau promosi diri lu sendiri, bukan ya gua nggak brand, tapi kan pendekatannya kan ada. Ada beberapa, ini balik lagi nih cerita suksesnya teman gua nih. Kampanye gubernur Jawa Barat itu orangnya tuh nggak dikenal sepelosoknya. Dia punya konser. Dia bikin dong mobil ke pelosok-pelosok. Tapi bisa berinteraksi. Interaksinya itu cuma say hi apa sih? Oh ini loh si A, ternyata ini. Jadi orang-orang kenal. Jadi kampanyenya yang berkeliling. Bukan di satu tempat bikin konser, tapi dia keliling-keliling. Kan dulu kan belusukan gitu. Orangnya harus jalan. Ini enggak. Jadi virtual jatuhnya kan. Lebih menarik. Maksud gua, yuk boleh nggak lebih kreatif gitu. Mengedepankan dialog. Ya, mungkin banyak juga sih yang melakukan, tapi kita belum lihat ya. Maksudnya ini agenda-agendanya para capres pasti juga udah disiapin nih mau ngapain. Ya, perlu nggak sih mereka konsultan event misalnya? Menurut gue ya. Perlu Ki. Perlu. Cuman kita masuknya di mana? Karena masuk di sana itu udah jago-jago banget Ki. Iya. Wah udah jago. Yang ujungnya tetap menurut gue. Kalau menurut gue dari kacamata gue ya, yang dianggap jago di para capres calon presiden ini mungkin adalah orang-orang yang pintar komunikasi publik ya, komunikasi massa, artinya punya basic communication sehingga dia punya cara-cara campaign gitu. Tapi apakah dia nggak butuh konsultan atau mitra dari event organizer yang mengerti bagaimana membuat sebuah event yang baik? Ya contoh lah misalnya posisi panggung, kalau di lapangan ini bagusnya di mana gitu ya. Kemudian perizinan seperti apa yang harus diurus gitu. Kemudian kekuatan teknis dari audio sistem kayak apa yang suaranya jelas gitu. Kan sebenarnya juga butuh komunikasi, butuh tandem gitu loh. Butuh banget gitu. Cuman kan lu deh misalnya ada di satu partai atau relawan, lu kan pasti kan duduk sekeliling lu kan, dan pasti yang di luar circle lu merasa apa sih jagonya si A, sampai ditunjuk Anto, gitu kan. Terus habis itu itu sih tantangan sih bah. Maksud gua
kita nggak mungkin cocok sama semua orang Iya. dan nggak perlu kita fit into everybody gitu. Nah, terus satu lagi yang mengenai audio system bagus, paging gue proper, ini gue oke. Ki, gue ngasih duit lu ke lu nih, sekian kira. Lu akan motong dulu ke sini, lu akan dipotong lagi sini. Mau gimana bagus ya, berarti kan objektif gue, bikin kampanye, masanya terkumpul, udah itu aja objektifnya. Jadi harusnya para grup-grup capres ini dia menemukan konsultan yang memang di titik itu gitu, bukan yang ngesap lagi gitu. Nah, ngesap oke. Tapi at least mereka bisa bertanggung jawab. Ya. Ya kan? Ya ada satu konsultan. Duit di depan mah. Duit depan dong. Banget gua. Gak mau di belakang. Ada satu konsultan untuk campaign. Punya kakak beradik. Lu pasti tahu deh. Rubah hewan rubah. Bahasa Indonesianya. Itu oke menurut gua. Iya. Jadi konsultan politik sampai ke eksekusi. Itu oke. Sampai ke media. Iya. Campaign. Strateginya itu oke. Menurut gua oke ya. Dia ngejagain. Iya. Itu oke, Pak. Iya. Cuman sekarang kan udah nggak ada. Semuanya dalam satu pattern. Iya. Oke, si A harusnya kayak gini ya, dibuatin konsep. Kalau nggak salah itu konsultan politik di Amerika juga kan, di Presiden Amerika kan. Ya, turunannya ke sini kan. Iya. Itu oke, itu menurut gue salut. Nah, sekarang itu kan, mohon maaf. Sekarang belum kelihatan ya, di capres-capres kita belum kelihatan. Kan sekarang yang itu yang jago-jago banget menurut gue. Yang jago-jago. Dia ada doang maksudnya. Iya. Ya tapi kan salah satu capres dia kali, tapi kan yang lain mungkin. Iya. Sekarang gue nanya kali kamu. Ada nggak sih campaign yang bertema sekarang? Belum ada sih. Belum ada. Dulu pas lagi si rubah itu Mega, ada yang bertema. Ada. Semua. Tematik semua. Nah, Iya. itu Pak. Atau belum muncul? Mungkin juga. Masa Ya? sekarang deh. Iya. Atau yang lo ada nggak yang bertema? Nggak seperti yang awal sih. Nggak seperti yang itu yang lo sebut tadi. Temanya paling apa? Baju kotak-kotak udah. Baju putih. Selesai. Kan mau garis-garis. Sekarang mau garis-garis. Sekarang lagi yang mau keluar gue bocorin ya. Biru. Bukan. Batik. Oh batik. Oh, ada yang batik juga. Ada. Bulat-bulat ada bulat-bulat. Itu maksud gue enak gitu. Terkonsep kita juga sebagai voter, aduh enak ya ada konsepnya. Ya. Jadi berkaitan balik lagi ke industri event, Bang. Berarti di dalam pekerjaan event itu kan udah kelihatan ya. Ada event yang berbasis brief, ada event yang berbasis inisiatif. Orang-orang nyebutnya itu promotor. Gitu. Nah, ada sekarang ini mungkin bisa disebut event musiman gitu. Event musiman yang 5 tahun sekali, yaitu kampanye, itu event juga kan gitu. Nah, apakah pemainnya itu aja jangan-jangan ya yang bermain di partai lah gitu? Bisa jadi. Bisa jadi. Udah kelihatan ya. Udah kelihatan. Satu hal yang akan memegang satu cawapres itu udah kelihatan siapa yang megang. Iya. Masih gue sebutin lagi kan kayak enak. Tapi kompleks. Iya. Tapi tahun 2023 menurut lo event inisiatif ini lebih bergairah dari 2022. Lo kan bisa lihat ada yang mati, ada yang ditangkap, overload, terus apa lagi, terus banyak banget ini event apa lagi ya, gila lo sebulan ada berapa gitu kan. Seminggu bisa 3, nah paling nggak di Jakarta tuh bisa 3 event, dan gue kadang-kadang suka mikir di rumah gitu ya, ini rame apa enggak ya, pada tabrakan jaraknya dekat gitu. Dan semua performance-nya sama ya? Sama, hampir sama. Satu inisiasi yang gue pengen bikin adalah tentang kebudayaan Indonesia. Pameran tentang seni dan budaya Indonesia. Susah. Gue nggak tahu ya, kita bangga jadi Indonesia, tapi nggak banyak orang di Indonesia yang mau datang ke pameran yang isinya budaya gitu ya. Lain sama Korea barangkali ya, yang akhirnya dia bisa mengangkat budayanya sendiri, terus mengangkat hal-hal yang urban, budaya urban itu menjadi budaya negaranya, menjadi kebanggaan negara. Akhirnya K-pop begitu diminati gitu.
Mungkin kita harus twisting ke situ gitu kali. Kita twisting ke situ. Kita pakai batik tapi di situ konser. Iya bisa Gitu. kayak gitu, cuman kan balik lagi gitu. Lu pengen seperti Korea, ya kan? Lu seperti Korea. Sedangkan Indonesia pengennya ngedap Korea, ngedap secara kemasan luar, kemasan dalamnya nggak diedap nih. Gimana nge-build si K-pop itu, lu mau ambil luarnya aja, udah. Lu harus kayak Korea, didatengin artis Korea. Lu harus Korea, udah gimana cara gua bikin kayak Korea? Udah tuh dari awal nih. Nge-build si Antonovo, dari vlogger, kemasannya kayak gimana ya? Ya kayak gitu nih ngambil. Ya gini loh, boleh negara luar itu jadi patokan. Tapi jangan lupa kita tuh lebih banyak yang bisa dijual daripada negara luar. Oke. Lu kan datang Lebih berwarna lah. Negara kita itu lebih banyak budaya, lebih banyak warna. Lu kan sempat datangnya pas lagi gue bikin acara yang timur itu. Ya. Kalau buat tiketing tuh lakunya berapa banyak sih? Ya. Ya kan? Buat tiketing gocap ya. Itu parah gitu. Mereka pasti willing untuk bayar karena crowd mereka. Tapi kayaknya gue setuju kalau tahun depan ada lagi lo harus berbayar. Itu ramai banget mah. Banget. Itu karena gue kemarin sempat datang ke situ, sempat melihat gitu. Nah, itu penontonnya tuh bisa di dalam gairah yang sama gitu, gila gitu. Enak kan? Lu cuma di setel musik, ada ribut, Asli. tenang. Pada Joget semua gitu. Joget ya. Itu kan sebenarnya hal yang perlu dicoba. Perlu dicoba. Kalau nggak dicoba, kapan lagi kita tahu? Ya, artinya kita bisa bikin misalnya event orang Sunda, ya kan? Apa aja? Ya, angklung, calung, lagu-lagu humor, Nah, terus apa lagi yang pakai itu? tarling, Tiupan. suling. Bukan suling. Tuh. Itu lah pokoknya yang kayak itu oke loh. Ya udah sudah. Ya. Berapa banyak alat musik? Banyak banget. Berapa banyak kesenian? Banyak banget. Tarian. Ya. Selesai. Habis itu event Jawa. Jawa Tengah. Ada sebelah sananya wayang, sebelah sini lagu humor, sebelah sini ludruk, sebelah sini Sri Mulat gitu kan. Tuh. Kan? Itu ide yang bagus, Jadi bagus kan? Gue sempat punya konsep buat salah satu pemilihan pigeon. Ya, Pemilihan pigeon. 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 Iya. Iya. Konsepnya ada lenong. Betawi berarti. Jadi dari ujung ke ujung itu lenong tuh. Pemilihannya, sambutannya, performance-nya. Lenong semua. Kalah dong dengan konsep yang cut-to-cut. Sambutan cut, pemilihan cut. Artis performance kan kalau bisa jadi satu kesatuan lenong gitu kan menurut gue ya gue nggak tahu orang yang menilai gue kalah itu bagus apa enggak keren gitu itu juara lagi kalau Indonesia makin gue akuin juara. Jadi teman-teman event, gairah event ini sebenarnya di 2023 ini makin bagus. Tapi mungkin event secara perizinan dan ketertiban ini akan terganggu oleh pencalonan presiden, pemilihan. Ya, kalau sampai 2 putaran itu kan lama ya. Berarti industri event yang biasa kita outdoor mungkin saja terganggu gitu. Mungkin saja terganggu. Nah, itu berarti teman-teman harus bersiasat nih dari sekarang. Entah kita mungkin mendekati calon-calon presiden sehingga mendapatkan pekerjaan, atau kita membuat event tapi di tempat-tempat yang memang mendapatkan izin. Kayak mungkin tempat wisata, kemudian ballroom, indoor gitu. Mungkin juga gue nggak tahu apakah nanti diizinin apa enggak. Waktu itu gue sempat ngobrol kumpul sama beberapa teman-teman asosiasi dibuat sponsorin ya Pak, diwadahi sama TSA. Ketemu TSA itu perusahaan perizinan ya. Perizinan security, event security and hospitality. Apa sih namanya, direntalkan. Polri apa Polda lupa. Sampai bulan Februari tanggal 11
event diperbolehkan. Asal Sampai Februari tanggal 11. tanggal 11. Sampai tanggal pemilihan. Oke. Asal tidak berbau politik. Oke. Kalaupun ada penonton yang pakai baju politik, Ya. si penyelenggara nyiapin baju kosong. Oke. Anto, wah lu masuk, iya, tapi lu pakai baju salah satu capres nih, tapi gue udah bayar, lu ganti ya, nih, ini baju gue tahan. Oke. Itu diperbolehkan. Oh, itu salah satu syarat bikin event dalam suasana pemilihan presiden. Lo tidak boleh pakai kaos yang ada atribut yang ada pesan politiknya. Nah, iya. Oh. Itu boleh diperbolehkan. Itu yang ngomong direntalkannya. Cuman kan gue nggak tahu teman-teman brand itu bisa apa enggak. Iya. Masalah teman-teman brand Iya. ketakutan kan. Ya. Gue sih bilang aman sih. Oke. Tapi gue sudah dengar mah dari salah satu perusahaan swasta yang besar lah ya, sudah menyatakan bahwa tahun depan akan geber lagi event yang besar-besar. Ini buat gue sih harusnya sih pernyataan ini juga bisa mewakili perusahaan yang lain ya, bahwa tahun depan kita sudah ada presiden baru, akhirnya negara kita sudah baik lagi, aman lagi, kondusif lah gitu, baru kita berjaya lagi event. Dan itu panjang. Umurnya sampai 4 tahun ke depan. Ya buat teman-teman event siap-siap juga tuh. Ya jadi sebenarnya kalau gue ngeliatnya jangan ketakutan lah. Ya. Iya kan? Ya. Kan selama ini kan Siklusnya ada ya. Kita selalu ditakutin Pak. Wah nggak boleh ini, nggak boleh itu. Gimana cara kita memberi kepercayaan kepada brand? Lu kan pernah datang kan pas acara gue kan, yang acara komunitas skuter di Kala. Itu kondisi lagi keadaan apa? Ya, lagi COVID. Jalan itu masih parah tuh COVID, masih pakai masker tuh. Iya kan? Jalan kan eventnya? Jalan. Rame juga kan? Terus pas pada saat COVID ketiga, kita bikin acara ulang tahun komunitas motor di Bulungan. Itu kondisinya lagi tinggi. Iya. Jalan nggak? Gitu? Jalan juga. Nah kan sebenarnya kan maksud gue gimana caranya memberi rasa percaya diri, rasa kepercayaan kepada brand-brand itu kan. Iya. Bahkan disuruh debat, mohon maaf ada kepolisian, ya udah debat aja, asalkan udah tahu nih apa jawabannya. Tapi gue mengikuti sih waktu proses yang ulang tahun klub motor itu kan. Gue ngikutin prosesnya, kita datang ke suku dinas pariwisata, ketemu sama security, ketemu sama kepolisian, ketemu sama dinas, bahkan ambulans kalau nggak salah itu datang juga, kita ngobrolin tentang event itu akan berjalan. Ya, itu bagus sih, salah satu yang membuat event itu akhirnya kejadian gitu. Iya, itu kan makanya ya itu balik lagi gue pengennya kayak gimana nih, pengen jalan ya udah, tapi semuanya kan ada celahnya nih. Celahnya kayak gimana? Gitu Pak. Oke. Teman-teman event selalu semangat dan jangan berputus asa, apalagi kita merasa bahwa capres musim-musim kampanye adalah musim di mana orang-orang event beristirahat. Harusnya kita bisa mencari peluang bagaimana industri event ini akan tetap terus jalan, dan ya mungkin sekarang nabung-nabung juga kalau kita lagi nggak ada event, karena nggak akan lama, mungkin sekitar 4-5 bulan ya. Nggak nyampe ya? Mungkin 3 bulan gitu ya. 3 bulanan kita sudah bisa istirahat sebentar, habis itu tahun depan kita geber lagi event. Oke, Mbah, thank you Mbah. Bincang-bincang hari ini soal event dan opportunity event 2024. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.